Bayangkan jika selama ini kita tidak hidup di ujung dunia, melainkan di tengahnya. Dan Antartika bukanlah benua kosong yang membeku, melainkan batas terakhir yang sengaja dijaga agar kita tidak pernah tahu apa yang ada di baliknya. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Jika memang tidak ada apa-apa di sana, mengapa Antartika begitu dijaga oleh seluruh dunia? Secara resmi, Antartika adalah wilayah penelitian ilmiah. Tidak ada negara yang boleh memilikinya. Tidak ada militer yang boleh beroperasi secara terbuka. Semua ini diatur dalam Antarctic Treaty System, sebuah perjanjian global yang ditandatangani lebih dari 50 negara. Namun, justru disinilah pertanyaan mulai muncul. Mengapa seluruh kekuatan dunia bisa sepakat soal satu wilayah saja? Di saat mereka berperang, bersaing ekonomi, dan saling menyabotase, mereka kompak ketika menyangkut Antartika. Bagi pengamat teori konspirasi, ini bukan kebetulan. Ini adalah penjagaan batas. Dalam model teori bumi datar, Antartika bukanlah benua di bawah, melainkan dinding es raksasa yang mengelilingi dunia. Model ini tidak berdiri sendiri, ia muncul dari observasi horizon yang selalu datar, jalur penerbangan yang dianggap aneh, dan peta-peta kuno yang tidak cocok dengan peta modern. Menurut teori ini, Antartika bukan ujung selatan, melainkan lingkaran pembatas. Dan jika ada pembatas, maka logis untuk bertanya, apa yang dibatasi? Richard E. Byrd first to blaze an air route to the North Pole. Disinilah nama Richard E. Byrd selalu muncul dalam diskusi serius, bukan sekadar rumor. Byrd adalah Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat, bukan YouTuber, bukan penulis fiksi. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Dalam wawancara dan catatan yang diklaim berasal darinya, ia menyebut Antartika sebagai sebuah daratan luas lebih besar dari Amerika Serikat yang belum dijelajahi dan memiliki sumber daya luar biasa. Ia juga menyebut kemungkinan wilayah lain di balik es. Apakah semua pernyataan ini diverifikasi secara resmi? Tidak sepenuhnya. Namun yang membuat orang bertanya-tanya adalah ini. Mengapa pernyataan Byrd tidak pernah dibantah secara serius? Ia hanya dibiarkan tenggelam. Konsep terra infinita sering disalahpahami sebagai teori anonim yang muncul dari forum-forum gelap internet. Padahal, jejak awalnya justru bisa ditelusuri dengan jelas dan ironisnya berasal dari karya sastra modern, bukan laporan ilmiah. Nama yang selama ini terlupakan, namun sangat penting, adalah Claudio Nocelli. Claudio Nocelli adalah penulis novel berjudul Terra Infinita, sebuah karya fiksi spekulatif yang menceritakan penemuan daratan luas di luar Antartika tersembunyi di balik dinding es dan tidak tercantum dalam peta dunia resmi. Dalam novelnya, dunia yang kita kenal hanyalah satu wilayah kecil, sementara di luarnya terbentang wilayah lain dengan sejarah, iklim, dan kemungkinan peradaban berbeda. Namun yang menarik bukan sekadar ceritanya. Banyak pembaca, terutama peneliti independen dan pengamat teori konspirasi, menyadari bahwa detail dalam novel ini terlalu spesifik untuk sekadar imajinasi liar. Nocelli menggambarkan struktur dunia berlapis, pembatas es sebagai zona terlarang, dan sistem kontrol global atas informasi geografis. Hal-hal ini selaras dengan narasi yang sudah lama beredar di komunitas pengamat Antartika jauh sebelum istilah
Terra Infinita viral. Disinilah batas antara fiksi dan spekulasi mulai kabur. Konsep yang diangkat Nocelli tidak muncul di ruang hampa. Ia berdiri di atas fragmen-fragmen kesaksian nyata yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar dijelaskan. Salah satu yang paling sering dikutip adalah kembali Richard E. Byrd. Dalam wawancara tahun 1954 dengan media Chile El Mercurio, Byrd menyebut Antartika sebagai wilayah yang akan menjadi kawasan strategis paling penting di dunia karena menyimpan daratan besar yang belum dieksplorasi. Pernyataan ini terdengar diplomatis. Namun, jika Antartika hanyalah benua es kosong, mengapa Byrd berbicara tentang daratan besar yang belum dijelajahi? Selain Byrd, ada pula kesaksian tidak langsung dari para pilot dan kru ekspedisi kutub era Perang Dunia II yang menyebut anomali kompas, jarak tempuh yang tidak konsisten dengan peta resmi, dan wilayah yang tidak tercatat dalam briefing penerbangan. Kesaksian ini tidak pernah menjadi laporan publik besar, namun juga tidak pernah dibantah secara resmi. Di era modern, gagasan Terra Infinita berkembang lebih jauh melalui peta-peta alternatif yang dipopulerkan oleh Vibes of Cosmos. Mereka tidak mengklaim Nocelli sebagai ilmuwan. Namun mereka menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengganggu, bahwa banyak peta kuno, catatan ekspedisi, dan proyeksi azimutal lebih masuk akal jika dunia tidak berhenti di Antartika. Dalam konteks ini, novel Terra Infinita tidak lagi dipandang sebagai cerita fiksi, melainkan sebagai model naratif, cara aman untuk menyampaikan gagasan yang terlalu kontroversial jika disajikan sebagai fakta. Yang perlu digarisbawahi, Terra Infinita tidak pernah menuntut untuk dipercaya. Ia hanya meminta satu hal sederhana namun berbahaya. Bagaimana jika peta dunia yang kita warisi bukan peta lengkap, melainkan peta yang diizinkan untuk kita lihat? Dan jika Antartika adalah batas, maka mungkin dunia yang lebih luas tidak pernah hilang, hanya tidak pernah diperkenalkan kepada kita. Sekarang kita masuk ke bukti yang membuat dahi mengernyit. Piri Reis, seorang laksamana Ottoman abad ke-16, membuat peta yang menunjukkan garis pantai Antartika tanpa es. Pertanyaannya bukan apakah ini palsu. Pertanyaannya, dari mana ia mendapat datanya? Lalu ada peta-peta kuno Jepang dan Asia Timur yang menggambarkan dunia dengan bentuk melingkar dan berlapis, bukan bola, bukan proyeksi modern. Peta-peta ini tidak menyatakan Terra Infinita, namun mereka tidak menyangkalnya. They called it Operation Fishbowl, and it was to shoot missiles into space because they thought they had the power to finally break through the firmament. And actually what happens, if you read the rest of the article, these missiles would hit up at a certain altitude, and then light would shine all the way to the other hemisphere. Jika Antartika diduga sebagai batas horizontal, maka langit adalah batas vertikal. Dan disinilah sejarah militer modern mulai bersinggungan langsung dengan teori kubah bumi, bukan lewat spekulasi, tapi lewat operasi nyata yang tercatat resmi. Pada tahun 1962, Amerika Serikat menjalankan serangkaian uji coba nuklir di atmosfer atas yang dikenal sebagai Operation Fishbowl. Operasi ini merupakan bagian dari program besar bernama Operation Dominic. Yang membuat Operation Fishbowl berbeda adalah lokasinya. Ledakan nuklir tidak dilakukan di darat atau bawah tanah, melainkan di ketinggian sangat tinggi, bahkan mendekati batas luar atmosfer. Beberapa uji coba penting dalam Operation Fishbowl meliputi Starfish Prime 9 Juli 1962, Checkmate, Bluegill Triple Prime
Dalam uji coba Starfish Prime, sebuah hulu ledak nuklir diledakkan di ketinggian sekitar 400 km di atas permukaan bumi. Ketinggian yang hari ini berada di wilayah orbit satelit. Hasilnya mengejutkan. Ledakan tersebut menciptakan cahaya aurora buatan, merusak satelit, mengganggu komunikasi radio, dan menghasilkan pulsa elektromagnetik (EMP) yang luas. Namun bagi pengamat teori konspirasi, yang paling mencurigakan bukan hasil resminya, melainkan alasan di balik eksperimen ini. Secara resmi, Operation Fishbowl bertujuan menguji dampak nuklir di luar atmosfer, memahami efek radiasi pada komunikasi dan senjata. Namun muncul pertanyaan logis, mengapa harus menguji nuklir ke arah atas, bukan ke luar angkasa yang lebih jauh? Dalam kerangka teori kubah bumi, Operation Fishbowl dipandang sebagai upaya ekstrim untuk menguji apakah ada struktur fisik di atas atmosfer yang dapat dipengaruhi atau ditembus. Nama fishbowl sendiri secara harfiah berarti akuarium kaca. Menjadi bahan diskusi panjang di komunitas pengamat independen. Apakah ini sekadar istilah teknis atau metafora yang terlalu jujur? Di periode yang sama, NASA masih berada di fase awal eksplorasi luar angkasa. Menariknya, banyak pernyataan resmi dari insinyur dan ilmuwan era tersebut, termasuk Wernher von Braun, menggunakan istilah seperti batas atmosfer, tekanan ekstrem di atas, limit struktural. Bahasa ini bersifat teknis, namun cukup ambigu untuk memicu spekulasi. Bagi penganut teori kubah bumi, semua ini membentuk satu pola. Antartika dijaga, langit diuji, dan batas dunia tidak pernah disentuh secara publik. Yang membuat hal ini semakin mengganggu adalah satu fakta sederhana. Operation Fishbowl terjadi hanya 15 tahun setelah Operation High Jump di Antartika. Satu mengarah ke batas dunia secara horizontal, yang lain mengarah ke batas dunia secara vertikal. Keduanya berskala militer, bersifat global, dan dibungkus dengan alasan ilmiah, kebetulan, atau pola. Jika dunia memang dibatasi, dan batas itu nyata, maka masuk akal jika ia diuji, ditekan, dan dicari celahnya. Namun hingga hari ini, tidak ada satupun narasi resmi yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi ketika manusia mendekati batas tersebut. Dan mungkin itu bukan karena kita gagal menembusnya, melainkan karena tidak semua hasil eksperimen ditujukan untuk diketahui publik. Sampai di titik ini, kita mungkin tergoda untuk bertanya, siapa yang berbohong? Siapa yang menyembunyikan kebenaran? Namun mungkin itu bukan pertanyaan yang tepat. Karena jika kita susun kembali semua potongan ini, Antartika yang dijaga ketat, ekspedisi militer berskala besar seperti Operation High Jump, uji nuklir ke arah langit dalam Operation Fishbowl, peta-peta kuno yang tidak cocok dengan versi modern, dan konsep terra infinita yang muncul lewat novel Claudio Nocelli, semuanya tidak menunjuk pada satu kebohongan besar. Mereka menunjuk pada satu pola, bahwa manusia tidak pernah kehilangan dunia yang lebih luas. Manusia hanya tidak pernah diperkenalkan padanya. Bayangkan jika dunia memang jauh lebih besar, bukan hanya satu benua, satu planet, satu zona peradaban, melainkan berlapis-lapis wilayah masing-masing dengan batasnya sendiri. Dalam skenario itu, Antartika bukanlah tembok penjara, melainkan gerbang yang tidak dibuka. Langit bukan sekadar ruang hampa, melainkan langit-langit yang tidak ditembus secara publik. Dan proyek-proyek besar itu, ekspedisi kutub, uji coba nuklir atmosfer, program luar angkasa, bukan bertujuan untuk menjelajah demi umat manusia, melainkan untuk memetakan batas, lalu memutuskan siapa yang boleh tahu dan siapa yang tidak. Sekarang dengarkan baik-baik bagian ini.
Bagaimana jika alasan utama dunia versi Terra Infinita tidak pernah diumumkan bukan karena ia terlalu mengerikan, melainkan karena ia terlalu membebaskan? Karena manusia yang tahu bahwa dunia tidak terbatas tidak mudah dikendalikan oleh garis negara, kelangkaan buatan, atau rasa kita hidup di ujung segalanya. Dan mungkin alasan terbesar mengapa semua ini dikemas sebagai fiksi, teori, atau konspirasi adalah karena kebenaran paling efektif selalu disembunyikan di tempat yang tidak akan dianggap serius. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah Terra Infinita itu nyata, melainkan jika dunia memang jauh lebih besar dari yang kita kenal, apakah kita hidup di pusat peradaban atau hanya di satu wilayah kecil yang diizinkan untuk percaya bahwa inilah segalanya? Dan jika suatu hari batas itu benar-benar terbuka, pertanyaannya tinggal satu. Apakah umat manusia siap mengetahui bahwa dunia ini tidak pernah sempit? Kitalah yang selama ini dipersempit